kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota dari kelompok 6. Halo, namaku Nadifa Aulia Fatmala, bisa dipanggil Nadifa dengan NPM 200420101005. Oke, selanjutnya ada aku Rosiana Agus Setianingsih dengan NPM 200420101004. Selanjutnya ada aku Musafsira Kumala dengan NPM 200420101085. Selanjutnya ada aku Sintia Nur Halimatu Saktia dengan NPM 20042010100102. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan UMKM yang ada di Surabaya, yaitu PT Sinergitas Indonesia Muda, yaitu Swagers Indonesia yang ada di Keputi, yaitu cabang yang pertama. Stay tune! Hai guys, kita dari kelompok 6. Kita sudah sampai di outlet Swagger yang pertama di daerah Keputi. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu dari supervisor di Swagger. Jadi Swagger sendiri ini perusahaan, ya, dibilang perusahaan juga bukan ya, UMKM di bidang F&B ya. Terus kenapa kok kayak tadi katanya rame di kalangan remaja ya, mungkin dari sisi harga kita juga murah, dari sisi rasa dan kualitas juga boleh lah, masih bisa diterima lah sama mulut. Berarti emang ramah banget ya di kantong para pelajar itu ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang kan ya, pada suka minuman yang sejenis Swagger ini gitu. Oke, jadi langsung aja masuk ke sesi wawancara nih. Ini sebenarnya sharing santai aja sih, nggak yang harus terlalu gimana-gimana. Yang pertama ini sih, gimana sih cara Swagger itu buat mengelola jadwal kerja dan rotasi tugas karyawan buat mastiin ketersediaan staf yang optimal? Kalau buat ngelola jadwal Mbak ya, ini sebenarnya juga lebih ke arah ke pendekatannya juga sih, kayak dari aku sendiri, aku juga kan aku yang bertanggung jawab buat ngatur jadwal ya. Jadi aku juga harus tahu latar belakang anak-anak itu gimana, terus kesibukan mereka itu apa. Jadi biar kita sama-sama enaknya gitu sih, kayak kegiatan mereka di luar Swagger itu semisal kuliah, jadi kuliah pun nggak keganggu gitu sih. Terus kalau masalah operasional ya, masalah pekerjaan job desk-nya sih ya kita ikut operasional kedai aja sih, nggak terlalu, dari aku sendiri nggak terlalu menuntut gimana. Yang penting mereka kerja aman, nyaman, santai, itu aja sih, itu udah cukup. Oke, berarti kesimpulannya melalui pendekatan dari karyawan-karyawan, yang penting kerjanya aman, nyaman, santai itu tadi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pada saat melakukan rekrutmen pegawai, apakah pegawai baru ini melewati tahap training terlebih dahulu atau langsung bekerja ya Kak? Untuk masalah pegawai baru Kak ya, di Swagger sendiri juga ada yang namanya masa onboarding. Onboarding ada dibagi dua sih Kak. Ada yang pertama onboarding di kantor sendiri yang didampingi sama AR. Yang kedua langsung diterjunin ke kedai, cuman itu masih dalam pemantauan, jadi belum ikut ke lapangan langsung sih. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya SPV ini setiap outlet Swagger memastikan kepatuhan karyawan terhadap regulasi kebersihan dan keamanan makanan atau minuman di Swagger ini? Untuk masalah keamanan dulu Pak ya, untuk masalah keamanan ya mungkin kita gampangnya ya, pasti di semua kayak pekerjaan pasti ada peraturan lah atau apa yang udah disetujui sama atasan lah gitu ya. Jadi ya gampangnya sih, setiap kalau mereka ngelanggar ya gampang, tinggal kena sanksi, mungkin bisa SP ataupun juga langsung di cut off gitu sih. Terus kalau untuk masalah kebersihan, nah untuk masalah kebersihan ini tergantung kedai masing-masing.
sesuai kebutuhan kedainya lah. Kan ada juga yang dari Swagger sendiri kan ada yang close bar, ada yang open bar, jadi nggak bisa disamaratakan itu job desk kebersihan yang close bar itu gimana, yang open bar juga harus gimana. Oke, terima kasih. Oke Kak, selanjutnya yaitu mengenai produksi. Nah, yang pertama ini apa sih langkah-langkah kontrol kualitas yang diimplementasikan selama proses produksi minuman untuk memastikan standar tinggi terpenuhi? Jawab Kak. Untuk masalah kualitas kayak agar tetap terjaga ya, kita di setiap pergantian shift ataupun ininya setiap awal datang kita mewajibkan untuk kalibrasi sih. Jadi untuk memastikan rasa itu masih kualitasnya masih aman, masih bisa diterima oleh customer atau tidak. Kadang di mulut teman-teman yang kerja sendiri kelihatannya enak, cuman kita nggak tahu kan kalau di mulut customer itu gimana. Jadi ya lebih amannya lagi emang harus kalibrasi sih. Sama apa ya, bahan baku ini mungkin juga kita ngelakuin yang namanya FIFO sih. Jadi first in first out. Jadi siap ada bahan baku datang ya gampangannya pakai yang lama dulu gitu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Swagger Indonesia merespon perubahan tren konsumen dalam formulasi atau variasi produk minuman yang ditawarkan, Kak? Mungkin dengan melakukan riset, survei setiap bulannya agar Swagger sendiri juga nggak ketinggalan apa ya, kayak minat tren dari customer. Kan setiap zaman udah pasti ada perubahan lah. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang pemasaran ya Kak. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Swagger Indonesia terkait dengan banyaknya pesaing yang menjual produk serupa? Oke, masalah strategi Mbak ya. Kalau strategi sendiri dari Swagger sendiri udah ngelakuin banyak hal sih, seperti contohnya kita kasih lebih banyak promo, lalu dari penurunan harga juga, lalu banyak apa ya, kayak konten-konten sih Kak. Lebih kan sekarang juga udah eranya digital, anak Gen Z pasti mana siapa sih yang nggak punya TikTok, Instagram ya, Line, WA. Ya mungkin untuk strategi pemasarannya kita bisa lewat dari situ sih Kak. Lalu kadang juga kita ikut ini apa namanya, event-event tuh. Mungkin kayak yang terakhir kemarin ada SOD, lalu ada BRI kemarin. Ya mungkin insya Allah next kalau ada konser dari Coldplay, Paramore, siapa tahu Swagger bisa masuk ya. Ada Coldplay Surabaya ya Kak ya? Ada. Lalu tahun depan jangan lupa SOD ya. Oke. Bintang tamunya Hindia. Oke. Orang Ada dalam. situ ya, Kak, ya? Ada, pasti ada. Swagger nomor 1 di SOD. Ya, untuk selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan melalui TikTok, Shopee. Berarti sudah menerapkan pemasaran digital ya Kak ya. Dan untuk ini, apakah ada kolaborasi dengan produk-produk atau usaha-usaha lain? Untuk saat ini Swagger sendiri sedang berkolaborasi sama Yakult, dan salah satu juga produk makanan ya, ini makaroni cuk. 2 itu sih Kak untuk kolaborasinya saat ini. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharing session hari ini. Terus sudah memberikan jawaban-jawaban mengenai pertanyaan kita mengenai sumber daya manusia, produksi dan pemasaran yang ada di Swagger ini. Dan ada harapan kita untuk selanjutnya pada Swagger, yaitu dapat berkembang lagi dan memunculkan inovasi-inovasi baru dan bisa berkolaborasi dengan beberapa makanan-makanan yang lagi hype di kalangan mahasiswa atau remaja-remaja, sehingga Swagger ini tidak kehilangan tren, tidak ketinggalan tren gitu ya Kak ya. Terima kasih Kak waktunya. Selamat siang.